Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Apa kabar ayah bunda? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Jumpa lagi dengan saya, Bu Elsa. Kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2 dan 3 dengan materi bahasa Indonesia pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar ya anak soleh dan soleha. Kali ini kita akan belajar buku pena atau tematik. Tema berapa? Tema 4, yaitu sehat itu penting, dengan pokok materi yaitu pantun. Oke, mari kita baca bersama-sama contoh pantun berikut ini ya. Sore hari berawan jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Nah, lihat dari pantun tersebut ternyata mempunyai makna. Nah, makna dari pantun tersebut adalah jika kita tidak menjaga kesehatan, maka tubuh kita akan apa? Akan mudah sakit. Dari pantun tersebut juga bisa diambil amanatnya, yaitu apa? Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, tadi kita udah bahas pantunnya, kita sudah bahas isi atau makna dan amanatnya. Lalu apa sih sebenarnya isi itu? Nah, isi atau makna pantun adalah tujuan yang dibuat pantun tersebut. Jadi pantun itu dibuat untuk apa sih? Nah, itu biasanya berkaitan ada di bagian isi, yaitu di baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, membaca dan menjelaskan amanat pantun. Pesan di dalam pantun terdapat dalam isi pantun. Tadi sudah ya, bisa bahas, yaitu ada di mana? Di baris ketiga dan keempat. Adapun langkah-langkah menentukan pesan atau amanat sebuah pantun. Yang pertama, tentu saja kita harus membaca isi pantun itu dulu. Kemudian memahami isi pantunnya. Isi pantunnya di mana? Di baris ketiga dan keempat. Kemudian terakhir adalah menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Oke, lanjut. Nah, ayo kita perhatikan contoh berikut ya. Nah, di sini ada dua contoh yaitu pantun dan syair. Nah, di sini ada pantun. Kita baca dulu ya. Tinggi kokoh berdiri gajah, tumbuh besar di pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, itu adalah sebuah pantun. Kemudian kita balik sebelahnya, kita ke sebelahnya itu syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Nah, lihat ya, di situ ada perbedaan antara pantun dan syair. Coba perhatikan lagi. Ada apa ya perbedaannya? Ayo kita bahas bersama-sama. Nah, ini perbedaan pantun dan syair terlihat dari ciri-cirinya. Ciri-ciri pantun dan syair. Lihat di situ ada ciri-ciri pantun dan ciri-ciri syair. Nah, yang berwarna abu-abu gelap itu adalah yang persamaannya, sedangkan yang agak abu terang adalah perbedaannya. Ya, ciri-ciri pantun terdiri dari 4 baris, sama dengan syair terdiri dari 4 baris. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, sama dengan syair. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tahu suku kata itu apa? Nah, suku kata itu misalnya kayak tadi ya. Tiap baris. Nah, tiap baris. Nah, kata tiap baris ada 4 suku kata.
Ti 1, ak 2, ba 3, ris 4. Nah, itu adalah suku kata. Nah, itu persamaan antara pantun dan syair ya. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaan antara pantun dan syair adalah pantun bersajak A, B, A, B, sedangkan syair bersajak A, A. Ya. Apa itu sajak? Sajak adalah rima, yaitu pengulangan bunyi. Bunyinya secara harmonis. Biasanya terlihat di awal, tengah, atau akhir. Tapi seringnya kita lebih membahas ke yang terakhir. Ya, lihat huruf yang terakhirnya. Kemudian perbedaan kedua adalah jika pantun isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Ya, terdiri dari apa? Kalau pantun itu baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Nah, kalau pantun baris ketiga dan keempat itu berupa isi, tetapi kalau syair semua barisnya berupa isi. Ya, sampai sini paham? Lanjut. Nah, makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Oke, di sini ada pantun anak-anak dan pantun orang muda atau anak muda ya. Kita baca bersama-sama ya. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Nah, dari pantun anak tersebut, perhatikan siapa sih yang sering bermain kejar-kejaran? Biasanya dilakukan oleh anak-anak. Berbeda dengan pantun orang muda atau anak muda. Kita baca ya pantun orang muda dulu. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalah boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Nah, biasanya apa? Ini dilakukan oleh anak muda atau orang muda. Nah, dari kedua pantun ini pun mempunyai makna atau amanat masing-masing. Pantun yang pertama, pantun anak-anak, isinya adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Nah, makanya kalau semuanya ada anak yang diam saja, tidak mau menggerakkan badannya, biasanya apa? Biasanya dia sedang sakit ya. Kemudian amanat dari pantun tersebut adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Coba kalian, kalau bermain senang tidak? Pasti senang ya. Nah, apalagi mainnya rame-rame. Kesenangan itu bisa terlihat dari wajah anak, yaitu keceriaan. Ada senyum di situ, ada tawa. Nah, itu ada menunjukkan kesenangan hati. Lanjut ke makna atau amanat isi pantun orang muda. Pada pantun tersebut mengandung makna keinginan seseorang untuk berkenalan. Dilihat dari mana? Dari isi yang baris ke-3 dan ke-4. Jikalah boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Nah, ya, itu keinginan seseorang untuk berkenalan. Amanatnya apa? Nah, amanatnya adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Santunnya di mana di situ? Dia bertanya, jikalah boleh aku tahu, jadi minta izin, boleh enggak? Kalau semuanya anak muda tersebut mengetahui namanya. Nah, itu ada sikap santunnya. Oke, kita lanjut. Isi dan makna pantun berdasarkan isi. Nah, lihat di sini. Nah, tadi kan pantun berdasarkan usia. Sekarang pantun berdasarkan isi. Ada dua, yaitu pantun nasihat dan pantun kiasan. Nah, pantun nasihat kita baca bersama-sama. Sungguh enak buah sukun, hasil panen dari kebun paman. Hidup bertetangga harus rukun agar tercipta ketentraman. Nah, di sini maknanya adalah hidup rukun menciptakan ketentraman atau kenyamanan juga bisa ya. Nah, kemudian amanatnya kita harus hidup rukun. Oke, lanjut.
ke pantun kiasan. Pantun kiasan atau sering disebut sebagai pantun perumpamaan ya, itu kebanyakan itu menggunakan bahasa majis atau kiasan. Ya. Contoh di sini, naik kereta di dalam gerbong. Bangkunya panas, berbau sangit. Jadi orang janganlah sombong, masih ada langit di atas langit. Nah, lihat di situ baris keempat. Nah, baris keempat itu masih ada langit di atas langit. Ini adalah kiasan. Jadi apa? Ada apa? Di atas langit ada langit lagi. Ya, kiasan itu ya, perumpamaan. Oke, isi dari pantun tersebut adalah janganlah sombong karena masih ada yang lebih hebat dari kita. Nah, itu tuh, masih ada langit di atas langit. Jadi ada yang lebih dari kita. Nah, amanat pantun itu kita tidak boleh sombong ya. Oke, sampai sini paham? Yang kiasan terutama ya. Masih ada langit di atas langit. Ini bukan kalimat sebenarnya ya, tapi menggunakan perumpamaan. Ya, masih ada yang lebih dari kita. Oke, lanjut. Membuat dan membaca pantun. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam membuat pantun? Yang pertama, tentukan tema pantun yang akan kita buat. Nah, contohnya tadi, kita mau membuat pantun apa nih? Apakah pantun nasihat, atau anak-anak, atau kiasan, atau juga bisa jenaka, atau bisa juga teka-teki. Terserah kalian. Yang penting tidak keluar dari jalur ciri-ciri pantun. Satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat isi dan bersajak A, B, A, B. Ya, lanjut. Untuk langkah yang kedua, tentukan jenis pantun yang akan dibuat. Nah, tadi yang saya bilang ya, pantunnya jenaka atau teka-teki atau anak kuda atau anak-anak atau nasihat. Ya, terserah pada kalian jenisnya. Ya, kemudian lanjut. Buatlah bagian isi pantun terlebih dahulu. Nah, jadi jangan sampiran dulu, tapi justru isinya terlebih dahulu. Setelah membuat isinya, baris pertama di akhir itu bunyinya apa? Sajaknya apa? Kemudian yang baris keempatnya sajaknya apa? Nah, baru nanti kita menentukan sampiran. Kenapa? Karena sampiran baris ke-1 dan kedua tidak harus ada tautan atau berkesinambungan. Tapi kalau isi itu harus berkesinambungan baris ketiga dan keempatnya. Kemudian yang keempat adalah membuatlah bagian sampiran pantun. Nah, setelah isi baru kita buat sampiran, tapi tetap harus melihat sajaknya atau rimanya. Oke, lanjut. Nah, ini biasanya pantun itu digunakan oleh orang Indonesia, terutama di mana? Di daerah Jakarta, yaitu suku Betawi ya. Nah, untuk apa? Untuk membalas pantun atau berbalas pantun, biasanya digunakan pada acara pernikahan. Nah, tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Nah, kalau kalian sering melihat ada tradisi ada upacara pernikahan ya, di situ tuh ada orang ya yang dari dua belah pihak antara yang perempuan dan laki-laki itu saling berbalas pantun. Jadi berkomunikasinya dengan pantun. Lanjut. Berbalas pantun. Nah, nih contohnya nih. Ada 2 orang yang saling berbalas pantun. Pulang ke kampung halaman, mampir sebentar di kota Sragen. Coba terka wahai teman, sel darah apa mengangkut oksigen? Nah, kemudian temannya menjawab tapi menggunakan pantun juga. Pulang kampung ke Majalengka, sudah pasti beli oleh-olehnya. Kalau boleh coba ku terka, sel darah merah itu jawabannya. Nah,
Jadi di sini akan lebih lebih indah ya terlihatnya ya. Nah, kemudian lanjut. Membuat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak dan pantun orang muda serta orang tua. Nah, lihat di situ. Perhatikan hal-hal berikut ketika membuat pantun. Yang pertama apa? Tema pantun yang akan dibuat. Seperti tadi ya, jenis pantun yang akan dibuat dan sajak pada bagian sampiran serta isi pantunnya. Oke, lanjut. Nah, ini nih, nanti kalian lihat di sini nih, membuat pantun nasihat. Nah, bagaimana sih cara membuat pantun nasihat? Ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan amanat dan pesan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Ya, yang ada di mana? Di bagian isi atau baris ketiga dan keempat. Jadi tentukan dulu amanatnya atau pesannya. Kemudian jangan lupa perhatikan hal-hal penting sebelum membuat pantun. Seperti apa tadi? Seperti apa? Nah, sajaknya, kemudian temanya, ya. Tuh. Meskipun jenisnya nasihat, tapi juga ada temanya juga. Lanjut. Mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Nah, lihat di sini. Ayo, kita bersama-sama ya menentukan ciri-ciri pantun dan jenis pantunnya. Lihat di situ. Wah, ada yang bercetak tebal warna hitam. Itu apa sih? Di belakang ada IA. Nah, itu kita bisa bahas bersama-sama ya. Lihat di sini pantun. Nah, hari Minggu pergi ke dokter gigi. Nah, kita ambil dari suku katanya dulu. Hari Minggu pergi ke dokter gigi. Ayo, berapa ya suku katanya? Siapa yang bisa? Ya, hari Minggu pergi ke dokter gigi. Ada? Tidak lebih dari 13 suku kata ya. Ingat, tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 suku kata. Kalau kurang dari 8 atau lebih dari 13 berarti itu bukan pantun dan tidak boleh, harus diubah lagi. Kemudian baris kedua. Pergi ke dokter bersama Olga. Berapa suku kata? Ada 10 suku kata. Nah, oke, masuk. Kemudian bangunlah pagi setiap hari. Nah, itu tidak lebih dari 13 suku kata. Jangan lupa berolahraga. Nah, itu juga tidak lebih dari 13 suku kata. Jadi, ciri-ciri yang pertama adalah setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sajaknya bersajak A, B, A, B. Nah, itu berbeda yang di belakang ya. I, A, I, A. Nah, A, B, A, B. Ya. Kemudian satu bait. Ini satu baitnya. Nih, satu bait itu dari mulai hari sampai berolahraga. Itu terdiri dari 4 baris. Yang pertama hari Minggu pergi ke dokter gigi. Yang kedua pergi ke dokter bersama Olga, ya. Tuh. Kemudian baris ketiganya bangunlah pagi setiap hari. Keempatnya jangan lupa berolahraga. Jadi satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Karena tadi udah dibahas di awal ya. Lanjut, apa jenis pantun tersebut? Ayo, apa ini pantunnya? Bangunlah pagi, lihat dari isi ya. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Jangan lupa berolahraga berarti sebuah nasihat ya. Jadi itu pantun nasihat. Lanjut. Nah,
Saya yakin kalian sudah paham itu ya. Nanti kalau semuanya belum paham, boleh hubungi wali kelasnya masing-masing atau kalian bisa mengulang kembali video ini ya. Sebagai tugasnya, silakan kalian membuat pantun ya. Membuat pantun dengan memilih. Nah, di sini ada 2 buah gambar. Kalian silakan pilih salah satu dan buatlah pantunnya. Ya, nih gambar yang pertama. Membuat pantun sesuai aktivitas berikut. Ini sedang apa nih anak-anaknya? Nah, ayo kalian buat pantun di sini ya. Boleh yang ini atau yang ini, membuat pantun nasihat. Silakan kalian memilih mau yang mana. Nanti tugasnya serahkan kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih atas tugasnya, atas simakannya. Ya, demikian penjelasan dari Bu Elsa. Ingat ya, tugasnya kalian memilih 2 ya. Di antara 2 kejadian tersebut, buatlah sebuah pantun saja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.